Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk dan kita tengah berdiskusi terkait 228 TKI yang terancam dieksekusi setelah 2 warga negara kita menjalani eksekusi, dan menurut Mbak Eka dan juga Mbak Rike bahwa negara belum hadir ya dalam hal ini. Sudah bergabung bersama kita yaitu narasumber berikutnya, yaitu M. Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pak Iqbal, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Doni. Ya, terima kasih bergabung bersama kami. Pak Iqbal, negara katanya tidak hadir dalam hal ini. Kecolongan lagi Pak, komentar Anda? Dalam hal apa tidak hadirnya? Saya mau klarifikasi dulu. Tadi dikatakan ada 228 WNI yang terancam eksekusi. Saya harus klarifikasi bahwa itu pernyataannya tidak sepenuhnya benar. Ya, yang benar adalah? Yang betul adalah 227 per hari ini yang terancam hukuman mati. 200 berapa Pak? Eksekusi. 227. 227 ya. Jadi bukan 228. Mati. Okay. Ya, terancam hukuman mati, bukan terancam eksekusi. Oke. Jadi itu tahapnya bermacam-macam. Ada yang baru masih tahap investigasi, ada yang tahap di pengadilan pertama, pengadilan. Jadi bisa saja juga bebas nanti ya? Mudah-mudahan itu harapan kita. Jangan. Tapi apa pernah Pak ada kasus yang terancam hukuman mati itu bisa bebas kalau dari Arab Saudi misalnya? Yang sudah bisa kita bebaskan sampai antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ini, alhamdulillah kita sudah berhasil membebaskan 238 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dan dari jumlah tersebut ada puluhan adalah dari Saudi. Ya. Baru saja 2 minggu lalu misalnya ada 2 orang yang kita bebaskan dari ancaman hukuman mati di Saudi juga. Dan insya Allah dalam 2 minggu ke depan nanti kita akan 4 orang yang baru kita bebaskan dari hukuman mati juga akan segera pulang. 4 orang ini masuk dalam 227 orang itu Pak? Sekarang masih masuk. Okay. Tapi insya Allah di pengadilan terakhir kita sudah dapat informasi bahwa akhirnya ahli waris datang sendiri ke pengadilan dan menyatakan bahwa dia memaafkan tanpa permintaan diat 1 rial pun. Dan itu kenapa? Karena selama 3 tahun terakhir teman kami, diplomat muda di KJRI Jeddah, namanya Fadli, itu melakukan pendekatan sangat personal kepada orang tuanya. Padahal 4 orang ini melakukan pembunuhan sangat keji, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam bak mandi hidup-hidup dan disemen. Jadi sangat keji sebetulnya. Tetapi dengan pendekatan yang terus-menerus dengan sangat personal kepada orang tuanya, datang ke orang tuanya ketika sakit, kitalah KJRI yang pertama kali hadir di rumahnya, sehingga akhirnya dia memutuskan memberikan maaf tanpa diat 1 rial pun. Pak Iqbal, kalau 4 orang tersebut punya peluang untuk bisa dibebaskan atau terbebas dari hukuman mati, harusnya nama-nama lain yang dari 227 orang itu juga punya peluang yang sama. Ini kan kasusnya cukup berat, cukup besar ya bagi 4 orang itu. Banyak kasus-kasus yang dialami oleh warga negara kita yang jadi tenaga kerja luar negeri itu kan kasusnya nggak masuk akal Pak menurut saya. Urusan perdukunan, urusan hal-hal klinik dan seterusnya. Kenapa tidak bisa dibela seperti itu Pak? Sejauh ini sih tidak ada yang dihukum mati karena sihir dan zina. Insya Allah kalau sihir dan zina kita masih bisa membebaskan dengan berbagai cara, kita masih bisa membebaskan mereka dari hukuman mati. Yang paling sulit adalah kasus pembunuhan. Kenapa sulitnya? Karena sudah tidak lagi di ranah hukum, bukan lagi di ranah hukum pidana umum, tapi dia berada di ranah perdata. Ini ada masalah dengan hak ahli waris. Dalam contoh misalnya Karni sejak persidangan pertama, orang tua Karni sudah menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memberikan maaf, bahkan jika ditawarkan diat yang sangat tinggi sekalipun. Dengan demikian, dengan sendirinya sudah tertutup dengan kesempatan itu, apapun yang kita lakukan. Tidak bisa dilakukan pendekatan persuasif Pak oleh diplomat kita yang Bapak sampaikan tadi? Kita sudah lakukan semuanya. Saya sendiri bahkan datang ke Saudi, saya bicara dengan beberapa ulama, saya datang bersama orang tua dan suami Karni, datang mencoba menemui keluarga menolak. Kita coba lewat ulama yang paling berpengaruh di Madinah juga ditolak. Kita coba lewat lembaga pemaafan juga ditolak. Kita lewat salah satu saudaranya juga ditolak. Itulah artinya bahkan raja sekalipun tidak bisa melakukan intervensi. Artinya segala upaya dan cara sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah, semua sudah kita lakukan. Jangan lupa dalam kasus Kisos itu ada contoh yang baik tahun 2012 ketika raja
keponakan raja sendiri melakukan pembunuhan di London. Yang dibunuh adalah orang Saudi juga. Lalu dia menawarkan diat karena jatuhnya kisos. Tapi dia menawarkan diat waktu itu sampai 40 juta, tapi ditolak oleh si ahli waris korban. Dan akhirnya raja sendiri mengatakan bahwa itu harus dikisos gitu. Ya, saya masih ingat itu kabar itu, Pak Iqbal. Pak Iqbal, saya mau tahu tadi klarifikasi. Bapak menyampaikan ada seorang diplomat kita yang aktif dan persuasif di Arab Saudi. Itu namanya siapa, Pak? Muhammad Fadli. Muhammad? Silahkan kapan-kapan. Muhammad Fadli. Beliau ini kapasitasnya sebagai apa, Pak? Ini Ahmad Fadli, Ahmad Fadli itu ini masih diplomat muda yang baru penempatan pertama di Jeddah, tapi komitmennya luar biasa dan tidak hanya satu diplomat kita yang seperti itu. Nah, apakah informasi soal eksekusi mati tenaga kerja kita itu juga melalui diplomat-diplomat kita seperti ini di kantor perwakilan kita atau di kedutaan kita di luar negeri? Maksudnya gimana? Ini kan ada yang menganggap ini kecolongan lagi nih, eksekusi kemudian tidak ada notifikasi terhadap pemerintah Indonesia yang terakhir Karni ini, ya kan? Nah, apakah diplomat kita tidak dapat notifikasi atau informasi dari pengadilan atau dari pihak pemerintah Arab Saudi, Pak? Gini, saya mau klarifikasi lagi. Saya tidak setuju dengan istilah kecolongan. Saya tidak bermaksud defensif, tetapi kita sudah tahu, kita sudah menduga bahwa Karni dan Siti Zainab itu dalam kondisi kritis. Silahkan tanya ke teman-teman media, sejak akhir tahun lalu kita sudah sosialisasikan itu. Jadi sudah tahu ya Pak ya? Yang kita tidak tahu adalah tempat dan waktunya. Kemarin sebelum Karni dieksekusi, sehari sebelum dieksekusi, Bapak Konsul Jenderal RI di Jeddah, Pak Dharma Kirti, itu datang dan bertemu dengan Karni langsung. Dan sehari sebelum dieksekusi, kami sudah kirim staf ke rumahnya Pak Medi di Brebes untuk mengantisipasi kalau nanti ternyata, jadi ini masalahnya adalah masalah hukum di Saudi yang memang tidak mewajibkan pemerintah Saudi untuk memberikan notifikasi tersebut. Baik. Pak Iqbal tetap bersama kami, Pak. Saya akan bergabung dengan Mbak Oki Asokawati, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah bergabung juga melalui pembicaraan atau wawancara jarak jauh. Assalamualaikum Mbak Oki, terima kasih bergabung bersama Prime Time Talk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doni. Ya, Mbak Oki, ini menurut Pak Iqbal tadi, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ini sebenarnya bukan kecolongan, tapi sudah ada informasi terkait dengan eksekusi. Cuma memang tidak tahu tempatnya sehingga tidak ada informasi aktual, akhirnya terjadi eksekusi. Menurut Anda, Mbak Oki, kolega Anda tadi sebelumnya, Mbak Rike juga mengatakan bahwa negara belum hadir dalam kasus perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Komentar Anda, Mbak Oki? Iya, satu bahwa berdasarkan konstitusi harusnya memang negara melindungi setiap nyawa warga negaranya. Dan saya agak sedikit lega ketika Pak Iqbal tadi memberikan penjelasan upaya-upaya apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam arti kata pemerintah kita untuk mengawal masalah Siti Zainab maupun Karni ini. Artinya, Doni, saya melihat bahwa transparansi ataupun komunikasi maupun sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu masih belum sampai ke kita, masih belum sampai ke masyarakat, juga belum sampai ke media. Sehingga kemudian respons daripada DPR sendiri, Komisi 9 khususnya, dan juga masyarakat melihat bahwa negara tidak hadir di situ. Tapi dengan penjelasan Pak Iqbal yang seperti ini sebetulnya sudah cukup baik begitu ya. Dan tentu bukan kita tidak bisa mengintervensi hukum di Arab Saudi sana, tapi saya berharap agar pemerintah dalam hal ini adalah Kemenlu mungkin bisa melakukan diplomasi kepada negara setempat supaya lebih transparan lagi mengenai eksekusi yang akan dilakukan, paling tidak diinformasikan sehingga masyarakat di Indonesia dan juga media itu kemudian merasa tidak kecolongan seperti ini, karena saya melihat bahwa sebetulnya negara itu bisa bertindak lebih jauh, lebih transparan kalau saja komunikasi itu disampaikan kepada kami di sini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, Mbak Oki, artinya kalaupun Anda sudah memahami upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya Kementerian Luar Negeri, itu sudah cukup maksimal, berarti memahami ini bisa dianggap sebagai memang menerima apapun dampak yang terjadi setelah berbuat maksimal, tetap ada eksekusi, begitu? Kalau, ya sekali lagi,
DPR itu adalah tupoksinya adalah mengawasi kerja pemerintah Republik Indonesia, bukan mengawasi kerja pemerintah Arab Saudi begitu ya. Dan sejauh ini yang saya lihat yang dilakukan, yang dijelaskan oleh Pak Iqbal itu sudah cukup jelas. Hanya saja mungkin yang perlu saya soroti dalam hal ini bagaimana koordinasi Kemenlu dengan PPTKIS. Karena berdasarkan Undang-Undang 39 nomor 2004 yang itu nanti akan kami revisi, di situ dikatakan bahwa PPTKIS itu berkewajiban untuk memberikan data dan laporan kepada perwakilan negara kita di negara penempatan. Nah, sejauh ini bagaimana komunikasi antara Kemenlu dengan PPTKIS? Karena yang memberangkatkan TKW itu atau tenaga kerja Indonesia itu biasanya itu adalah PPTKIS. Kalau itu P2P, tapi kalau G2G tentu itu hubungannya dengan pemerintah. Jadi menurut hemat saya, Doni, yang memang perlu diperbaiki dalam hal ini adalah satu, transparansi komunikasi dari Kemenlu agar DPR, masyarakat, media itu mendapatkan informasi yang detail, informasi yang rinci mengenai apa yang sudah dan apa yang akan terjadi bagi para TKI kita di luar negeri yang mendapatkan ancaman tanda kutip eksekusi mati dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kemudian Kemenlu mempunyai pengawasan terhadap kasus-kasus yang 227 tadi kalau tidak salah. Saran saya mungkin pemerintah bisa membuat seperti panitia ad hoc yang betul-betul mengurus dan juga mengawal bagi terselenggaranya apapun masalah-masalah eksekusi bagi 227 negara TKW kita di luar negeri. Oke, baik Mbak Oki, saya ke Mbak Eka dulu. Mbak Eka, Anda setuju dengan statement dari Mbak Oki tadi? Apabila saya melihatnya dengan statement Mbak Oki tadi bahwa pemerintah sudah hadir, sudah ada, sudah melakukan sesuatu, tapi pada kenyataannya kita masih melihat adanya kasus ini dan sampai terjadi eksekusi. Dan ini tadi satu, bahwa kita tidak mendapatkan berita itu. Kita tidak mendengar. Karena memang pemerintah Arab Saudi tidak punya kewajiban untuk memberi notifikasi kepada negara asal dari yang tereksekusi itu. Artinya kita Indonesia tidak perlu diberitahu. Maksud saya hukum di sana begitu. Mungkin yang kita soroti apa upaya kita untuk mencari tahu begitu kan? Ya, kalau sana tidak mau memberitahu, kenapa kita tidak terus intent meminta informasi, mendapatkan informasi? Tadi Pak Iqbal bilang sudah katanya. Kalau intent terus, tapi pada kenyataannya sampai terjadi dan ini si keluarga dari Siti Zainab sendiri, keluarga dari Karni sendiri mendengar ini, tahu ini setelah sudah kejadian. Dan kita semua juga rakyat Indonesia mendengarnya setelah Jadi sudah sekarang kejadian. kita berharap pada siapa? Saya berharapnya ini bahwa pada saat perlindungan ini, coba sekarang kita lihat, moratorium di Arab Saudi sudah diberlakukan dari tahun 2011. Tapi sampai ke hari ini masih banyak para TKI kita, PRT migran kita yang ada di Arab Saudi dengan berangkat melalui visa haji, visa umroh, akhirnya sampai di sana dan mereka bekerja sebagai PRT migran di sana. Itu masih banyak terjadi. Ya, itu pun harus dilindungi oleh negara. Iya, walaupun walaupun mereka berangkat lewat apapun, ini pada kenyataannya kan berarti bukan Indonesia jadi alasan negara. Bahasa tadi kalau Kemlu kecolongan lah, kita juga kecolongan. Kenapa mereka bisa sampai pergi ke luar negeri menjadi PRT migran? Padahal Indonesia sudah moratorium. Ya, mungkin karena kilauan real di sana lebih mengkilat daripada rupiah yang ada di Indonesia. Iya, karena Indonesia memang tidak bisa memberikan peluang pekerjaan. Faktor ekonomi yang tentu kan. Ekonomi, artinya kan ini kan bukan cuma satu persoalan, Mbak Eka, banyak sekali. Faktornya banyak. Akhirnya beruntun sampai akhirnya ke bawah bahwa ekonomi di masyarakat, upah yang masih rendah, kehidupan pendidikan yang masih rendah, akhirnya yang membawa mereka pergi ke luar negeri. Kita tidak ini tentang pergi ke luar negeri, tapi bagaimana mereka di luar negeri adalah terlindungi dan bagaimana mereka paham. Kebanyakan mereka yang pergi ke luar negeri pulang tinggal nama. Pulang tinggal nama itu masih mending, masih sangat parah ya. Ada lagi mereka adalah pergi ke luar negeri dengan tidak tahu apapun peraturan yang di sana, dengan tidak tahu undang-undangnya, dengan tidak tahu hak-haknya. Loh, kita kan punya BNP 2 TKI, kan di situ salah satu P-nya perlindungan. Iya, BNP 2 bukan TKI, cuma penempatan perlindungan. Dan PPTKIS yang akhirnya semuanya menempatkan ini, buruh-buruh migran ini yang diatur oleh Undang-Undang 39 itu tadi,
yang dikatakan oleh Mbak Rike tadi, ini adalah semuanya, hampir semuanya perlindungan ke buruh migrannya ini tidak ada. Semuanya mendapatkan bahwa dari PAP sampai pelatihan kerja sampai informasi tentang di Arab Saudi ataupun di negara lain ini semua lewat PPTKIS. Sedangkan PPTKIS adalah persepsinya mereka ingin memberangkatkan buruh migran ke luar negeri kan, karena ini PT, otomatis semua ingin mendapatkan keuntungan. Mereka PT, jadi mereka akan mengarah, nggak akan. Kalau bahasa kita, mereka nggak akan pernah mengatakan bahwa keburukan-keburukan apa resiko yang akan dialami seandainya di sana terjadi sesuatu, mereka harus pergi kemana. Pendekatannya ini lebih ke ada. selisih, profit ya? Iya, karena saya sendiri pernah menjadi buruh migran dan saya sama sekali tidak mendapatkan pelatihan bahasa. Di mana waktu itu? Waktu itu saya di Malaysia. Berapa karena lama? Malaysia dekat jadi bahasanya hampir mirip kita, tapi di situ yang sudah pasti nggak ada pelatihan bahasa, pelatihan training untuk kerja, terus apa saja yang misalnya kalau seandainya kamu terjadi masalah kamu harus kemana itu tidak ada, terus nggak pernah dikasih tahu tentang hak-hak kamu sebagai seorang Anda jadi buruh itu. migran karena memang cari kerja atau sengaja mau menguji bagaimana mekanisme pengiriman tenaga kerja kita luar negeri? Karena waktu itu memang saya memang orang kurang mampu, orang nggak punya, jadi saya berpikir harus keluar negeri untuk mendapatkan uang, untuk Jadi ada pengalaman adik-adik pribadi saja. ya? Iya. Oke, baik Mbak Eka. Dan Mbak Oke, serta Pak Iqbal, kita break dulu, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali saat lagi.